sini saya akan menjelaskan tugas tentang materi terkait Green Entrepreneurship. Nah, di sini saya diminta untuk membuat perbandingan dan persamaan dari 3 materi, yaitu 1 materi dari kelas dan 2 materi lagi yaitu diambil dari artikel, buku atau video lainnya, atau sering disebut sumber lainnya. Di sini saya mengambil dari 2 artikel. Nah, berikut adalah ringkasan dari ketiga sumber, yaitu yang pertama materi pembelajaran di kelas. 1. Green Entrepreneur adalah usaha yang tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu bisnis hijau yang fokus pada keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, yang ketiga, motivasi dan pengalaman pribadi sering mempengaruhi seseorang untuk memulai bisnis ramah lingkungan. Dan yang keempat, jiwa kewirausahaan dalam Green Entrepreneur, kerja keras, memiliki visi, kemampuan interpersonal yang baik. Yang kelima, menjadi seorang Green Entrepreneur tidak hanya melibatkan pemikiran inovatif, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat dalam keberlanjutan dan etika lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu sektor-sektor dalam Green Entrepreneur adalah tenaga surya, energi angin, dan tenaga air. Lalu kita masuk ke sumber yang kedua, yaitu artikel Born to be Green, New Insight into the Economics and Management of Green Entrepreneurship. Yang pertama yaitu Green Entrepreneurship adalah kegiatan bisnis yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, fokus pada inovasi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Lalu yang ketiga, tujuannya tidak hanya keuntungan tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Yang keempat yaitu investasi teknologi hijau penting untuk mengatasi masalah lingkungan dan mendukung ekonomi rendah karbon. 5 faktor yang mendorong Green Entrepreneurship yaitu modal manusia yang termasuk ke dalam segi pendidikan, nilai keluarga, dan kelas sosial. Lalu yang kedua, inovasi teknologi ramah lingkungan, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, dukungan institusi dan kebijakan. Lalu yang keenam, bisnis hijau dapat menciptakan inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk sumber yang ketiga atau artikel yang ketiga yaitu An Evaluation of the Prospect of Green Entrepreneurship Development Using a SWOT Analysis. Di mana yang pertama, Green Entrepreneurship adalah kegiatan kewirausahaan yang berfokus pada produk, layanan, dan proses yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua, artikel ini bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan peluang bisnis baru. Yang ketiga, membantu mengatasi masalah lingkungan akibat aktivitas industri. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi Green Entrepreneurship yaitu faktor institusional, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor struktural. Yang kelima, pemerintah dapat mendorong Green Entrepreneurship melalui regulasi lingkungan atau Command and Control, instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan, subsidi dan insentif, dukungan informasi, pendanaan, dan program kewirausahaan. Lalu yang terakhir yaitu analisis SWOT, membantu mengidentifikasi serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnis hijau. Lalu di sini yang pertama kita akan menjelaskan terkait persamaan dari ketiga sumber tersebut. Yang pertama, definisi Green Entrepreneurship. Jadi persamaan yang pertama yaitu masing-masing sumber tentu menjelaskan definisi Green Entrepreneurship menurut pandangan dari setiap sumber. Nah, pandangan mereka itu hampir sama, yaitu untuk keberlanjutan lingkungan, untuk menjaga lingkungan dan
tidak merusak lingkungan. Nah, persamaan yang kedua itu mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun juga dapat membuat lingkungan tetap aman dan kondusif. Lalu persamaan yang ketiga yaitu fokus pada keberlanjutan lingkungan. Ya, tentu yang ketiga dari sumber tersebut, mereka tentu fokus kepada keberlanjutan lingkungan, namun dengan cara yang berbeda. Persamaan yang keempat, mendorong inovasi ramah lingkungan. Nah, dalam mendorong inovasi ramah lingkungan, dapat kita lihat pada materi di kelas, bagaimana caranya mendorong inovasi ramah lingkungan, itu dengan menjadi seorang green entrepreneurship yang tidak hanya melibatkan pikiran kreatif, juga memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan etika lingkungan sektor-sektor dalam grup. Lalu dari yang ketiga yaitu untuk di bagian kedua yaitu di persamaan yang untuk persamaan yang keempat yaitu mendorong inovasi ramah lingkungan. Nah, di sini dapat kita lihat dari materi di kelas itu diajarkan untuk mendorong inovasi ramah lingkungan itu dengan melakukan bisnis hijau, bisnis yang mengurangi sampah-sampah yang dapat merusak lingkungan. Itulah yang disebut dengan bisnis hijau. Lalu pada artikel yang kedua itu dijelaskan untuk membuat inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Jadi dengan inovasi tersebut dapat dikembangkan ramah lingkungan seperti mengurangi emisi karbon. Nah, lalu yang ketiga itu dia menjelaskan bahwa digunakan untuk menciptakan suatu peluang bisnis baru. Nah, lalu untuk yang persamaan kelima, memberi manfaat ekonomi, di mana pada pertemuan di kelas atau pembelajaran di kelas, memberi manfaat ekonomi itu tersirat atau tertera dalam membuat bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Lalu yang dari artikel kedua atau sumber pertama itu dia menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang artikel yang ketiga itu sumber yang kedua itu dia membuka peluang usaha baru. Nah, mereka ini ketiganya sama untuk menciptakan bisnis baru, peluang kerja baru, namun tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, lalu yang keenam itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk sumber yang pertama, dia dipengaruhi oleh faktor motivasi dan pengalaman pribadi. Nah, untuk artikel yang pertama, sumber yang pertama itu dipengaruhi oleh modal manusia, inovasi teknologi, dan kesadaran manusia terhadap ramah lingkungan. Nah, untuk yang ketiga itu dia dipengaruhi oleh faktor institusional, ekonomi, sosial, dan struktural. Nah, ini dia. Oke, setelah selesai di persamaan, kita masuk ke perbedaan, di mana fokus utamanya itu berbeda, tentunya berbeda, di mana dapat kita lihat untuk fokus utama di materi pembelajaran di kelas itu lebih ke konsep dasar dan gimana karakter seorang entrepreneurship itu seharusnya. Nah, dalam artikel Born to be Green ini, dia lebih fokus ke menganalisis ekonomi dan bagaimana manajemen green entrepreneurship. Nah, sedangkan di SWOT analysis, dia menganalisis bagaimana strategi penggunaan untuk pengembangan green entrepreneurship ini melalui analisis SWOT. Nah, lalu kita masuk ke perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua itu yaitu penekanan pembahasan.
Jadi sebenarnya pembahasan yang pertama itu lebih ke sikap, karakter, dan sektor bisnis hijau. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu dia menjelaskan apa saja sih yang bisa mendorong wirausahaan hijau itu atau green entrepreneurship itu. Nah, disitu dijelaskan bahwa yang mendorong itu tadi kan ada faktor pendidikan, keluarga, dan teknologi. Nah, untuk penekanan pembahasan yang ketiga dijelaskan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi bagaimana perkembangan bisnis tersebut. Lalu untuk yang perbedaan ketiga yaitu contoh sektor. Nah, contoh sektornya itu tentu berbeda, dimana dari materi pembelajaran di kelas itu dijelaskan bahwa sektor-sektor yang termasuk ke green entrepreneurship itu yaitu energi surya, energi angin, dan tenaga air. Sedangkan di Born to be Green tersebut, dia contoh sektornya itu teknologi hijau dan ekonomi rendah karbon. Nah, untuk SWOT analysis di artikel SWOT analysis, dia itu lebih ke sektor ekowisata, daur ulang, dan energi terbarukan. Nah, untuk perbedaan yang keempat yaitu peran individu, di mana untuk di pertemuan di kelas itu sepertinya dia lebih menekankan jiwa kewirausahaan seperti kerja keras, memiliki visi, dan interpersonal. Untuk yang Born to be Green itu tuh dia tuh peran individunya tuh lebih dipengaruhi oleh modal dan kesadaran lingkungan terhadap individu itu tersendiri. Nah, lalu untuk yang SWOT analisis, dia lebih fokus ke kebijakan dan organisasi dan strategi organisasi. Nah, lalu perbedaan yang kelima yaitu peran pemerintah. Nah, di pertemuan di kelas itu kan nggak ada tuh dijelasin gimana cara pemerintah itu harus berperan dalam mendukung green entrepreneur ini. Nah, lalu terus di Born to be Green ini dijelaskan bahwa ini tuh dia mendapat dukungan, tapi dukungannya itu dari institusi dan kebijakan. Nah, ini tuh bisa jadi institusi dan kebijakan pemerintahan. Nah, untuk yang ke analisis SWOT atau SWOT analisis, dia dijelaskan melalui regulasi, pajak, subsidi, program, pendanaan, mungkin itu semua dari pemerintah kan. Terus untuk perbedaan yang terakhir yaitu metode analisis. Yang pertama itu dia menggunakan penjelasan yang dari dosennya langsung dan dia itu terkonsep. Nah, disitu juga kami menonton video dari YouTube. Nah, metode analisisnya itu ya kami mendengar dari dosennya lalu kami analisis sebuah video. Nah, untuk yang penjelasan metode yang kedua itu dia dijelaskan menggunakan metode pendekatan ekonomi dan manajemen. Untuk yang analisis SWOT, dia menggunakan analisis SWOT. Oke, berikut adalah kesimpulannya. Dari ketiga sumber tersebut, mereka sama-sama menjelaskan bahwa green entrepreneurship itu merupakan suatu bisnis yang berorientasi pada keuntungan sekaligus menjaga lingkungan. Namun terdapat perbedaan pada sudut pandang pembahasan, di mana pada materi di kelas hanya menjelaskan soal konsep dan bagaimana cara seorang green entrepreneurship itu berkarakter. Nah, sedangkan pada artikel yang saya temukan, Born to be Green, dia itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan manajemen yang mendorong bisnis hijau. Dimana tadi dijelaskan kan bahwa artikel ini
mendukung adanya inovasi teknologi ramah lingkungan. Nah, itu tuh maksudnya seperti yang sekarang ada itu motor listrik, mobil listrik, di mana mereka kedua jenis kendaraan ini akan mengurangi polusi udara atau emisi karbon. Nah, untuk yang artikel SWOT, dia menganalisis bagaimana strategi pengembangan green entrepreneurship melalui analisis faktor internal dan eksternal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.